Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Jami'atul Rahmah, Bapak Imam, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, Bapak Ibu para jamaah, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam keseharian kita sering mendengar kata-kata berkah. Nanti kita dengan adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi ini ketika bersalam-salaman, selamat, mudah-mudahan sukses dan nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ucapkan, Pak. Sering kita dengar. Bahkan kata berkah ini ada di dalam salam. Yang salam itu hampir setiap hari kita ucapkan. Apa bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, kebahagiaan atasmu, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita berdoa, doa minta rizki, kita tidak diajarkan minta rizki yang berlimpah, tidak. Tidak diajarkan minta pangkat yang tinggi, tidak. Tetapi kita diajarkan minta rizki yang berkah. Ada doa Bapak Ibu yang selalu kita baca, kata orang-orang tua kita dulu namanya doa selamat, karena ada kata salamah di dalamnya. Tadi mungkin Pak Imam kita itu ada baca doa itu. Apa bunyi doanya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Coba kita tengok artinya Bapak Ibu. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami meminta kepadamu salamatan fid din, keselamatan dalam beragama. Kemudian yang kedua apa Bu? Wa afiyatan fil jasad, dan jasad yang afiat. Nah Bapak Ibu, apa beda sehat Pak dengan afiat? Biasanya kita kalau mengucapkan gimana? Semoga sehat walafiat. Yang menariknya Bapak Ibu, setiap kali kita minta doa sehat, itu kata yang sering digunakan adalah kata afiat. Contoh, ketika kita kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait.
sehatkan kami. Kata afiah yang digunakan. Tadi ketika kita sholat berjamaah, duduk antara dua sujud, ada doa yang sangat sempurna. Apa bunyi doanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afi. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, warhamni sayangi aku ya Allah, wajburni maafkan cukupkan segala kekuranganku ya Allah, warzuqni beri aku rizki, wahdini beri aku petunjuk, wa'afini sehatkan aku, wa'fu anni maafkan segala kesalahan. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita minta sehat, doa kata yang digunakan adalah kata afiat. Lalu Bapak Ibu, apa beda sehat dan afiat? Ini ada di kita mahasiswa nih, mungkin tahu nih, ada diskusinya di kampus. Kalau sehat Pak, kata Profesor Dr. Muhammad Quraisy, kalau sehat itu hanya sekedar sehat Pak. Mata awak sehat, ndak rabun, ndak min, ndak plus, ndak apa lagi Pak, macam-macam. Kadang orang kalau ndak ada pipi rabun matanya Pak, tapi kalau banyak pipi sehat matanya. Kakinya sehat, sekedar sehat aja. Tangannya sehat, ya sekedar sehat. Itu sehat. Tapi kalau afiat, kata Profesor Dr. Muhammad Quraisy, afiat itu adalah an-ni'mah allati tad'u ilal khair. Jadi kesehatan yang selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Apa contohnya Bapak Ibu? Mata kita ini sehat, sehat mata kita Bapak Ibu, ndak rabun, ndak min, ndak kunang-kunang. Mata awak yang sehat kok, ada yang kurang rasanya kalau ndak membaca Al-Quran. Kalau sehat itu hanya sekedar sehat, mata sehat, tangan sehat, kaki sehat. Tapi kalau afiah adalah kesehatan yang selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Apa itu berkah? Bagaimana cara kita memperoleh keberkahan ini? Itulah inti kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, apa itu berkah? Kita cari kamus bahasa Arab, namanya kamus Al-Munawwir. Kita cari berkah, artinya adalah nikmat. Kita buka lagi kamus bahasa Indonesia. Berkah adalah nikmat Allah yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita lihat lagi pendapat para alim ulama. Kata Imam Al-Ghazali, al-barakah hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Jadi Bapak Ibu, berkah itu adalah nikmat Allah yang mendatangkan kebaikan kepada kita, dan kebaikan itu terus bertambah dan terus bertambah. Maka Bapak Ibu, kalau selama ini kita rasa-rasanya penghasilan kita ini cukup, gaji 10 juta sebulan, anak 2, istri bekerja, tapi rasanya kurang aja, ya Bapak Ibu, itu tandanya kita tidak mendapatkan berkah Bapak Ibu. Tapi ada orang Bapak Ibu, anaknya 5, kecil-kecil anaknya. Kalau kita tengok pekerjaannya, rasa-rasanya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi nyatanya senang dia, bahagia dia, senyum dia, ketawa-ketawa dia, tidurnya nyenyak. Itu Bapak Ibu, tandanya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di masjid kita pada malam hari ini ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih istri mendatangkan kebaikan walaupun cerewet sikit-sikit.
Dikasih suami, suami mendatangkan kebaikan. Punya anak mendatangkan kebahagiaan. Semakin tinggi pangkat kita, semakin bahagia hidup kita. Semakin maju usaha kita, semakin harmonis keluarga kita. Saya yakin Bapak Ibu semua ingin mendapatkan itu semua. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan supaya kita dapat keberkahan hidup ini? Kata Imam Maghadi Asy-Syarqawi, kalau ingin dapat keberkahan hidup, minimal lakukan 5 nih Bapak Ibu. Lakukan 5 ini, insya Allah, kata Imam Maghadi Asy-Syarqawi, engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kalau ingin dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Maghadi Asy-Syarqawi, engkau mesti malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis Bapak Ibu, punya hadisnya apa? Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Malu kepada Allah. Awak dah tua, ketika berkaca tengok wajah, ya kan? Dulu kalau nyisir rasa-rasanya ganteng awak, tak ada yang lebih ganteng dari kita. Rambut masih keren, kinilah mulai memutih-memutih rambut tu bang. Tengok kaca deh, kalau ada HP tengok di kamera. Dulu jenggot hitam, kini jenggotlah mulai putih lah. Ibu-ibu dulu kalau pakai bedak, tengok kaca, kalau masih muda kelihatan cantik kan Bu ya? Kelihatan cantik Bu. Kalau sekarang ibu-ibu coba pakai bedak, kulitlah mulai mengeriput. Mulai mengeriput Pak. Bapak-bapak dulu rambutnya putih, sekarang licin Pak, tak ada rambut lagi. Masih juga bermaksiat kepada Allah. Dipanggil oleh Bapak Imam kita, dipanggil muadzin, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Masih juga santai-santai di kedai kopi, main domino, main HP. Malu Bapak, malu. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kurang apa lagi? Kerjaan bagus, pangkat oke, usaha maju, rumah besar, bini pun ikut besar. Kurang apa lagi? Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih juga kita bermaksiat kepada Allah. Mestinya kita malu kepada Allah, malu kepada sesama. Tengok anak-anak kita, waktu maghrib dia duduk di masjid, walaupun dia main-main. Apalah Ustaz ini katanya kan, kalau ada mungkin makan-makan nih, dia mau makan-makan aja, dia duduk di masjid, i'tikaf di masjid, ya kan? Ada orang tua hari ini jalan-jalan payah, membungkuk mata pun sebelah ini tak bisa nengok lagi, yang bisa cuma sebelah kanan, tak mau ke masjid. Malu Bapak, malu kepada Allah, malu kepada sesama, malu kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Bapak Ibu pernah nengok ayam? Pernah Bu? Ibu ada pelihara ayam? Apa? Ayam itu kalau dia punya anak dia, coba tangkap anak ayam. Marah dia Pak, dikejarnya kita. Ayam tuh Bu, ini ayam tuh ada 2, ada ayam kampung, ada ayam satu lagi ayam yang nggak bisa lari itu Bapak Ibu. Kalau kata orang kampung saya bongak katanya. Ayam Pak diganggu anaknya, marah dia. Sekarang Bapak Ibu, naudzubillah tsumma naudzubillah, ada anak muda-mudi kita belum lagi lahir, anak itu sudah dipaksanya lahir. Tuh Bapak Ibu, malu mestinya, malu sama hewan, malu sama ayam. Ayam Bapak Ibu jam 2:30 itu sudah berkokok dia. Coba dengarkan, jangan Bapak Ibu kira ayam itu dia tidak bertasbih kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini meja lah putar-putar nampaknya.
Kalau nanti dah habis waktunya kasih tahu ya Pak Imam ya. Ustaznya asik betul ceramahnya gitu. Hampir meja pun mau jatuh. Setiap sesuatu kata Allah di muka bumi ini yusabbihullah. Mereka semua mensucikan Allah. Ayam bertasbih kepada Allah, rumput bertasbih kepada Allah, bunga bertasbih kepada Allah, kambing bertasbih kepada Allah. Walakin akan tetapi kata Allah, la tafqahuna tasbihahum. Kalian tak paham bagaimana ayam itu dia mensucikan Allah. Kalian tak paham kata Allah bagaimana pohon itu dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk Allah yang ada di alam semesta ini semuanya yusabbihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ayam Bapak Ibu, ayam itu enggak ada akal. Memang ada otaknya Pak, tapi akal enggak ada. Dia bertasbih kepada Allah. Kita ini makhluk yang sempurna. Akal ada, badan sehat, harta banyak, suami soleh, istri soleha, kurang apa? Tak mau juga datang ke masjid, tak mau melakukan amal soleh, malu. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasul bertanya kepada sahabatnya. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, kalian apakah sudah betul-betul malu kepada Allah? Dijawab oleh sahabat, ya Rasul, kami sudah malu kepada Allah. Tidak, kata Rasul. Orang yang malu kepada Allah itu, kata Rasul, yang pertama adalah orang yang mampu menjaga isi perutnya. Nih Bapak Ibu, ini apa namanya nih Bu? Kopi susu. Adalah hilang pandangan Ibu tuh, air kan? Air Pak, kalau saya minum, dia masuk ke dalam tubuh saya. Kalau yang saya minum, kalau yang saya makan, ini tak halal. Tapi ini halal ya Pak ya, bapaknya tak halal. Dia akan masuk ke dalam tubuh saya. Setelah dia masuk, dia menjadi darah, dia menjadi daging. Kalau darah yang mengalir di badan kita di darah haram Bapak Ibu, kalau daging yang tumbuh di badan kita, daging yang tumbuh di perut kita ini, lemak yang tumbuh di perut kita ini adalah lemak yang haram, maka dia akan menyelimuti hati kita. Kalau sudah hati kita diselimuti oleh darah haram, daging haram, maka hati kita dikeras Bapak Ibu. Ada orang berinfak ke masjid, tengok tuh bapak tuh rajin kali dia berinfak ke masjid. Dia kan mau calon RT itu katanya. Salah orang bapak ini. Ada orang tak ke masjid, tengok bapak tuh umurlah 60 tahun, rumah dekat dengan masjid, tak juga ke masjid. Salah orang bapak itu. Ada orang berinfak, ya kan, rajin orang berinfak, salah. Ketika dia berinfak, ini Bapak Ibu, kalau infaknya 10.000, ditanya sama Pak Imam, ditanya sama pengurus, siapa nama Pak? Ada usaha, saya tak mau nyari. Cukup tulis hamba Allah, tulis hamba Allah. Kalau infaknya 10.000, kalau infaknya 1 juta, infaknya 10 juta, ada cerita tuh Bapak Ibu. Tolong Pak Ustaz tulis nama saya di papan pengumuman tuh. Ada tinggal haji ya, terlupa Pak Ustaz kita di menulis, marah dia. Saya Ustaz dah 2 kali ini haji itu, titel saya S2 S3, tolong tulis Ustaz kata. Itu Bapak Ibu, tanda hati bermasalah. Bapak Ibu, Pak Ustaz kita sudah sering menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau ingin mendapatkan kehusukan dalam sholat, maka salah satu caranya adalah hindari memakan makanan yang tidak halal. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita di darah haram, makanan haram, daging haram, Bapak Ibu, jangan berharap akan mendapatkan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang malu itu adalah orang yang senantiasa ingat akan kematian. Karena waktu Bapak Ibu, mumpung Allah masih berikan kepada kita umur, gunakanlah umur ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekian detik lagi sebelum masuk waktu Isya. Mari sama-sama kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekali lagi Bapak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baru satu Bapak Ibu, masih ada 4. Mudah-mudahan di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi